tidak membaca surat mudah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita melaksanakan sholat maghrib berjamaah, kemudian sholat tasbih, dan juga ditambah dengan sholat hajat sesuai kita kebutuhan kita sebagai umat atau hamba yang baik. Maka kalau kita tidak berdoa dan berhajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti kita dikatakan sombong. Oleh sebab itu, karena kita ini adalah hamba yang baik, Nabi sendiri berdoa, Allahumma inni dhaifun faqawwini wa inni dhalilun fa'izzani. Ya Allah, hamba ini dalam keadaan dhaif dan lemah, berikanlah kekuatan. Ya Allah, ya Tuhan, hamba ini dalam keadaan hina dina, berikanlah kemuliaan. Ya Allah, hamba ini dalam keadaan fakir, maka berikanlah kekayaan. Memang disebut dengan kaya itu adalah kaya hati. Laisal ghina an kasratil mali walakinal ghina ila nafsi. Bukanlah kaya itu banyaknya harta, tetapi yang dimaksudkan kaya itu adalah kaya hati. Walaupun dia hidupnya sederhana tapi berkah. Walaupun hidupnya mewah, banyak harta, tapi tidak ada kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti harta itu tidak membawa berkah. Yang namanya membawa berkah, harta itu adalah bisa dia mendapatkan rezeki yang banyak, diberikan kepada orang yang membutuhkan, dia bersedekah, dia berinfak, kemudian dia dapat melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi walaupun banyak tapi pikirannya unyak, jadi nyanyuk. Dapat duit banyak tapi pikirannya unyak, nah itu kan benar. Jadi kalaupun sedikit tapi berikit berkah. Amin. Apalagi banyak tambah berkah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian di dalam kitab disebutkan tajlibur rezeki wa ma yamna'u. Artinya bagaimana cara mendapatkan rezeki dengan mudah dan apa-apa saja yang mencegahnya kita susah mendapatkan rezeki. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Falaq ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, rajin beribadah, rajin bersalawat, rajin berkumpul bermajlis ta'lim, majlis ilmu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan carikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah memberikan rezeki yang tidak diduga-duga, yang tidak disangka-sangka. Makanya ayat ini disebut ayat 1000 dinar. Di dalam kitab Asrarul Hukama di kitab yang dikarang Said Ayyub Al-Maliki, kalau ingin mendapatkan rezeki yang mudah, yang tidak disangka-sangka, dan hartanya tidak akan terus naik, maka jadi bacalah surah Al-Talaq ini setelah habis sembahyang subuh 7 kali dan setelah habis sembahyang maghrib 7 kali. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may tawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh innallaha baligh qad ja'ala Allahu li kulli syai'in qadra. Kalau bi Silahil Mu'min yang dikarang oleh Husain Qadri, beliau adalah ulama besar, kakaknya dari Kiai Baduddin. Beliau adalah bergelar di zaman itu adalah Singapura. Sampai-sampai Pak Soekarno saja datang ke Kalimantan, beliau pertama kali bertemu dengan Syekh Hasan Qadri karena terkenal sekali di zaman itu. Sebelum zaman Guru Zaini, Singapura yang membawa masa yang sangat besar adalah Syekh Hasan Qadri. Ini yang pernah kita hadiri acara haulan di Tunggudan dengan Guru dan Manik.
Nah, jadi di zaman itu luar biasa, dan kita sempat menampil pas kita sekolah Darussalam beberapa bulan sintiga. Ada lawas beberapa bulan si Muhammad Sa'alani Ahlul Hadis juga meninggal. Jadi alhamdulillah sempat bertemu dengan beliau-beliau ulama-ulama besar. Nah, jadi beliau mengarang, barang siapa membaca setelah habis sembahyang fardu, bacalah di sini 3 kali. Ayat ini disebut dengan ayat 1000 dinar. Jadi 1 dinar itu berapa kalau dirialkan di zaman sekarang? Jadi kalau 1000 dinar, kalau 1 dinar itu adalah 91 riyal. Kalau dinarnya di Yordan yang pernah saya tukar waktu saya di Yordan. Nah, kali 1000 dinar berarti berapa? Banyak banget sebutnya. Nah, jadi bila hendak subuh, ya sini baca ayat 1000 dinar ini 3 kali ya, tapi ditambahi dengan ya musabbibal asbabi sabbit, ya musabbibal asbabi sabbit, ya musabbibal asbabi sabbit. Kalau Said Ayu Al-Maliki ujar sidin, orang yang mengamalkan ayat 1000 dinar ini 7 kali habis sembahyang subuh, 7 kali habis sembahyang maghrib, insya Allah rezekinya selalu naik dan tidak akan pernah rugi. Ini cocok orang diarah-diarahnya. Bang bisa terapal mamalkan deh. Artinya yang tadinya 2 buah bis bisa 5 buah bis. Tapi jersidin tambahannya apa? Setelah innallaha wa qadra ayat apa? Allahu ya husni, bukan, wa may yattaqi yaj'al makhrajahu wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amrihi qad ja'ala li kulli shay'in qadra. Allahu tariki Ar-Rahman ya husni. Jadi kalau ditambah dengan Allah tariki Ar-Rahmanu ya husni ya husni sampai habis, itu saya lupa tolong itu, maka orang tersebut juga akan selalu mendapatkan rezeki yang tidak diduga-duga. Nah, siapa tahu artinya dengan berkat kita amalkan ini, tanah di mana kabar ya Allah. Amin. Dibati-bati kah? Amin. Atau tanah di pemangkih kah? Yang tadinya kita orang 4 miliar bisa 6 miliar kah? Pada lalu tolak kemurahan dari sini benajar benajar di Udin sana asal amalkan ujar Said Al-Maliki ini ya Allah. Jadi berbeda, nanti saya catatkan ada kitab khusus yang dibahas untuk kita, saya ada punya itu. Nah, jadi 7 kali habis maghrib, 7 kali habis subuh. Tapi istiqamah, jangan model panas-panas daya yang bahan asal lalu amalkan dan sama saja itu ada mau datang lekatnya. Allah tariki ar-rahmu, Allah tariki, Allah ya husni, Allah yang tamisu wa ya husni. Jadi artinya ujasin tambah itu insya Allah mudah. Nah, habisnya ulun kudoakan mungkin kawia bisa membaca dan ulun mengamalkan benar tidak. Artinya setiap kali habis maghrib baca aja Allahu tariki arhamu rabbiki arrahim ya husni kulli syai'in ya misuni. Nah, itu bacanya ujungnya itu mengharap itu Allahu tariki arrahmanu rabbiki. Jadi sampai ya husni ya tarisi ya husni itu. Mudah-mudahan karena kita habis ini dibiasakan batan ini adalah amalan dari Said Ayu Al-Maliki, ulama besar yang beliau punya murid jutaan umat di dunia ini. Mereka berdatangan ke Mekah dan beliau pun waktu meninggal itu hampir 3 juta yang membayangkan beliau. Itu luar biasa. Kita ini
Ada usah sejuta, sa 2-3 ribu kan Imam Badar sudah wafat ya Allah. Ini orang yang seperti beliau itu luar biasa karena adalah beliau zuriat dari Rasulullah SAW. Bahkan raja semuanya waktu beliau masih itu datang ke rumah beliau, bukan Sidin yang datang ke tempat raja mendatangi ke tempat Sidin. Ini luar biasa maunah dan karamahnya. Nah kemudian artinya wa yarzuqu min haitsu la yahtasib wa may tawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Dan siapa yang bertawakal kepada Allah itu cukup bagi dia Tuhan. Lawan aku aja sih. Innallaha balighu amrih, sesungguhnya Allah akan menyampaikan urusannya apa yang dia kehendaki. Nah, artinya Haji Hakim kah dapat mungkin mendadak tanah yang di Sungai Luang kah kayak karena apa? Ujar Nabi, la yaruddul qada wal qadra illa du'a. Tidak dapat menolak permintaan qada dan qadar. Artinya qada dan qadar itu bisa ditolak. Makanya si A meninggalnya tahun sekian, wafat tahun sekian. Tapi dengan sungguh-sungguh dia berdoa, maka bisa aja berubah. Illa berdoa. Wala yazidul fil umri illa bir. Tidak akan bisa bertambah keberkahan umur itu kecuali dengan kebaikan. Semakin tua semakin malas beribadah. Padahal semakin tua ini makin berpendek umur. Jangan tuh ujar Habib Babagi dulu. Kalau di hadapan masjid Al-Quran sawat beli baca. Artinya siap sudah kalau lapar datang. Dan kenyataan beliau memang kayak itu. Pasti meninggal itu ujar bin Sidin 2 hari hatam ngaji, 2 hari hatam sampai 1 hari. Wah, habis salawat di situ. Sekalinya Sidin meninggal. Nah, itu Habib Babagi pada itu yang bandar Sidin. Orangnya wara, orangnya benar-benar qanaah, tapi rajin baca Al-Quran dan baca salawat dengan muka karena kami sangat hormat sayang sini. Baina rajula la yuramu rizqa bidami yusibu. Sesungguhnya laki-laki itu kenapa ngalih mendapat rezeki? Karena dia juga terhalang dengan makan yang haram. Jadi doa dikabul. Kemudian dengan sebab dosa yang dia miliki, jadi tidak lancarlah rezekinya. Nah itu yang menyebabkan kita bisa rezeki terhambat. Pertama, Ujian Ghazali, kalau hendak rezekinya lancar, jangan suka mengamalkan tidur pagi hari habis yang subuh break. Nah kecuali sesuatu hal yang menyebabkan kita tabligh, mungkin bulan puasa. Ya Allah. Yang kedua, orang yang rezekinya mendapatkan susah, dia suka duduk di muhara lawang. Itu ujar Sina sahabat Ujian Ghazali. Kenapa? Maka dulu semua itu acak kejadian itu. Mintuha memakai baju bini, lalu baju dasar duduk muara lawan. Lakinya jangan hanya bangun pagi, aidin aja, sama mahalan di muara lawan. Misalnya ini apa ini? Tuh kamu aja, Tuhan juga kayak itulah. Nah, kan tahu lalu ding kata jadi kan. Mintuha tujuh makai baju biji seorang kalau duduk muara lawang, muara lawang udah tuh. Jadi dia orang bahari mengatakan ya kan boleh duduk muara lawang tuh kemari. Nah, yang ketiga, orang yang susah mendapatkan rezeki karena dia akan mewarisi fakir, maka janganlah suka setelah makan ini kita membuang makanan itu tidak dibersihkan bersama, jadi dibuang sembarangan. Maka kumpulkanlah
bakas-bakas mekar itu jangan sembarangan berserakan di sini. Kemudian salah satu juga menghalang orang untuk mendapatkan rezeki itu adalah sulit, itu suka menyebut-nyebut nama orang tua, apalagi bersisi karena ini rebutan bos. Wah, ini abah nih bos ya. Kada tahu bos itu adalah bungol sawasan. Kita lu sari kayak bos ya, bos dari bang bos ya, kita sahabat bos. Padahal kepanjangan bos itu adalah bungol sawasan. Nah, kasihan kita. Kada boleh ojai menggasari basisi kalau orang tua. Nah, kemudian kenapa susah mendapatkan rezeki? Karena suka mengucapkan kata-kata jorok kepada anak-anaknya. Contoh di Lusung itu orang ucapkan bangsa ini, binatang ini, anjing ini, buket ini. Buket itu ada orang buket, orang Dayak orang. Jadi jangan. Ada juga ulun di kampung Bahari atau Sidin itu pemain dan anak pemainnya tuh ya ikam nih dasar foto-foto Banjar namanya, foto-foto Banjar harus saya jadi preman Banjar apa ya mencopet ada kabul banyak hutan. Padahal situ Sarif cuma menghempaskan Sarif itu ada tahu bahwa itu jadi doa. Nangan foto ini kan di kepala ya, lo nggak kurang, lo gatal kepala pasar dicari. Nah, jadi kalau foto-foto Banjar ternyata anak situ jadi pencopet, suka berhutang. Lalu nangan suka berhutang, suka mencopet, kalau dicari orang, artinya pas saja kayak foto-foto di mana datang dicari orang, nah dibuang orang, nah ditindas orang. Nah, jadi ucapan itu akan menjadi doa kepada yang kita sebut seperti anak-anak kita. Jadi hendaklah kita jaga anak-anak kita daripada sembarang pengucapan kita, karena itu adalah menyangkut akhlakul karimah. Jadi akhlak itu kita terapkan kepada anak kita. Nah, jadi kalau orang tua itu bisa udah kami untung, udah kami sugih. Jadi Sarif itu kami doakan sugih kayak Pak, gimana? Kayak kita aja sayang Pak, bah kita duit pada mengganggu nih. Berapa duit 500 tahun sudah nggak itu jauh banget. Jadi Pak aja asik 500.000 ya. Sama juga kita ini mendoakan anak nih biar Sarif tadi kata-kata membagus, udah kami sugih, udah dikamarin, udah dikapitang. Tak bisa balik-balik amin ya malaikat. Jangan bukit binatang anjing, aduh ini mengganggu kehidupan kita. Sudah tua kita juga mau kita jadi sendiri anjing, jadi bangsa, jadi bukit, jadi preman ya Allah. Jadi salamatul insan fi hifdzil lisan, selamat manusia menjaga lidah. Jadi orang Bahari tanpa rusuk pandir tanpa rusuk kaki bisa dicabut, tapi tertusuk pemandiran kadang kalau dicabut lagi. Nah, mudah-mudahan kita malam hari ini dengan kita berkumpul bersama-sama melaksanakan sholat berjamaah, tambah dengan baca salat kepada Nabi. Mudah-mudahan Rasulullah sayang kepada kita. Mudah-mudahan guru-guru kita sayang kepada kita. Dan mudah-mudahan kita berkumpul nanti di yaumul mahsyar bersama mereka. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah wallahu yaufiq lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Doa begini Pak. Doa selamat.